Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya ada kabar mengenai beberapa pemain yang kemungkinan gabung dengan Persib Bandung di musim depan atau hanya sebatas rumor saja. Jadi kemarin sempat beberapa bobotoh memang mengharapkan pemain ini betul-betul gabung dengan Persib Bandung. Tapi ya sebagian juga ada yang menganggap ini hanya sebatas rumor saja. Nah, keputusan akhir tetap ada di manajemen, jadi saya hanya memberikan bocorannya saja. Nah, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik Bobotoh, kabar yang pertama mungkin saya akan membahas pemain yang dirumorkan dulu yang akan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, ini benar atau tidaknya, jadi ya kasihan juga teman-teman Bobotoh dibikin penasaran karena banyak rumor. Ini benar nggak sih? Kalau benar ya dikasih tahu aja, kalau enggak ya biarin aja gitu ya. Jadi untuk mengurangi rasa penasaran dari teman-teman Bobotoh semua, saya coba di sini kasih kisi-kisinya gitu ya. Jadi saya mulai dari pemain lokal. Nah, pemain lokal ini yang dirumorkan gabung dengan Persib Bandung musim depan. Nah, jadi untuk biar nggak penasaran lagi, pemain ini bermain di klub yang ada di klub Pulau Jawa tentunya, dan memakai jersey yang berwarna biru juga, dan tidak jauh lokasinya dari Jawa Barat. Nah, mungkin sedikit infonya itu, atau udah ada yang bisa nebak? Saya tambahin lagi. Dan pemain ini kita awali inisialnya dengan huruf S, atau ya udahlah dengan nama panjangnya SDM gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu lah nebak SDM itu siapa. Dan ini ada di tim klub atau ya apa ya, biru tengah ya lah gitu ya kita sebutnya. Jadi untuk pemain ini yang dirumorkan gabung dengan Persib Bandung sebetulnya sudah dikaitkan dari mulai musim lalu. Apakah gabung dengan Persib atau tidak? Tapi di sini saya akan bacakan sedikit kabar-kabarnya saja, tidak langsung hasil akhirnya, tapi ya nanti teman-teman bisa nilai apakah ini memang gabung atau tidak gitu ya. Tapi saya coba bacakan saja bagaimana proses rekrutmen jika memang bergabung dengan Persib Bandung. Jadi untuk SDM ini memang sudah diusahakan oleh manajemen Persib Bandung katanya dari musim lalu. Namun musim lalu pemain ini kan sempat terkena cedera juga, dan memang pada saat itu juga kontraknya masih panjang gitu dengan PSIS Semarang. Nah, ini juga yang menjadi katanya manajemen Persib perlahan mundur gitu, karena ya riwayat cedera memang tidak bisa bohong lah, takutnya nanti begitu
didatangin ke Bandung ya nggak bisa ngebela Persib kan sayang juga gitu. Makanya ya oke lah kita rubah dulu skema tersebut katanya. Nah, untuk di musim lalu juga sebetulnya sebelum musim berakhir gitu ya sebelum akhir musim itu sempat juga untuk berkomunikasi untuk pemain ini gitu, untuk SDM ini. Nah, ternyata untuk kontrak memang masih ada 1 tahun ke depan untuk SDM ini di PSIS, sehingga mungkin hitung-hitungannya di sini juga ya masih mungkin gitu ya. Jadi manajemen Persib melihat oke lah kalau untuk cuma 1 tahun ya kalaupun harus ditebus masih bisa gitu, masih ya bisa nego lah gitu ya dengan manajemen PSIS. Namun ditambah lagi pertimbangan lain yang kemungkinan jika memang ditebus jadinya, apakah ini keinginan Luis Milla atau bukan gitu, karena manajemen udah menerangkan bahwa semuanya tidak ada intervensi dari manajemen dalam penentuan pemain, jadi semuanya harus dari Luis Milla atau dari tim pelatih. Berdasarkan ini juga evaluasi tim kemarin ya setelah akhir musim kemarin gitu. Nah, jadi kemungkinan gabung Persib ini ya ada karena katanya juga memang masuk dalam skema Luis Milla musim depan. Walaupun memang katanya masih ada deal-dealan antara manajemen Persib dan manajemen PSIS. Bahkan katanya kemungkinan bisa jadi ya di sini deal-dealannya masih ada untuk nilai tebus transfernya atau ada nilai kontrak dengan pemainnya nanti dan lain-lainnya. Jadi ya masih ada urusan itu yang harus dibenahi dulu. Tapi biasanya kalau sudah mengenai transfer atau biaya-biaya gitu itu nggak lama 2 minggu juga biasanya udah deal gitu ya. Tapi ya mungkin ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Dan ini juga kalaupun nantinya gabung dengan Persib, ini saya nggak bilang gabung ya, kemungkinan misalkan gabung dengan Persib, ya SDM ini nantinya akan dikontrak langsung 3 tahun ya, jadi ya minimal sampai 2026 mendatang gitu, jadi kontrak jangka panjang. Dan kalau memang nantinya tidak sepakat atau tidak menemui titik tengahnya antara kedua manajemen klub ini, ya otomatis SDM tetap di PSIS dan Persib Bandung kemungkinan ya akan sedikit mengalihkan ke incaran berikutnya, tapi ya masih diusahakan lah ya. Jadi diumumkan atau tidaknya kita tunggu bulan ini. Kalau memang diumumkan ya berarti memang begitu, kalau tidak diumumkan berarti gagal gitu ya. Kalau Luis Milla skemanya ada nama dari SDM ini, tapi tergantung manajemen PSIS sana memberikan atau tidak, atau ada opsi-opsi lain misalkan minta pemain ini ditambahin dalam nilai kontrak atau bagaimana, ya itulah deal-dealannya ya. Jadi saya nggak tahu dalemannya gimana, tapi yang jelas proses transfer ini masih berjalan. Kalaupun nanti diumumkan berarti sudah deal gitu ya. Dan ya silahkan dinilai sendirilah apakah nantinya akan masuk di skuad Persib Bandung musim depan atau tidak. Jadi untuk kesimpulannya kita tunggu dari manajemen Persib sendiri yang mengumumkan. Dan selanjutnya ada kabar dari James Rodriguez yang kemarin sempat jadi viral katanya ya. Saya juga waktu masih liburan sih nggak terlalu ngikutin, pengen istirahat dulu. Tapi yang saya dengar katanya udah nyampe gosipnya udah datang di Bandung, udah ketemu Luis Milla, udah diajak jalan-jalan segala macam lah. Itu kalau saat ini kabarnya ya saya bisa bilang itu nggak benar. Itu bahkan untuk skema Luis Milla musim depan pun nggak ada gitu nama James Rodriguez ini gitu ya. Bahkan untuk perekrutan pemain asing pun manajemen saat ini masih belum aktif, jadi masih pasif, masih menunggu dulu karena regulasi dari PSSI saat ini masih abu-abu nih, apakah benar akan menerapkan regulasi 5+1 untuk pemain asing. Jika memang betul, nantinya baru Persib
aktif gitu, tapi sekarang lagi nunggu dulu dan ini juga memang bocoran dari Pak Bos ya. Karena PSSI nanti akan mengadakan satu pengukuhan lah atau satu pertemuan apakah untuk skema musim depannya begini, kalau salah satunya ada untuk pemain asing sudah fix 5+1 baru Persib bergerak merekrut pemain asing gitu. Nah, untuk pemain asingnya sendiri sebetulnya memang kalau incaran sudah ada, tapi kalau untuk secara intens itu belum ada. Dan kabarnya, ini baru kabarnya gitu ya, untuk nego dengan agennya sudah ada pembicaraan itu. Jadi mau nggak mau harus nunggu regulasi dari PSSI dulu baru bisa ke tahap selanjutnya. Tapi kalau untuk pembicaraan ya Persib minat nih dengan ini, ya itu katanya memang sudah ada. Ini baru katanya ya, tapi untuk nama-namanya saya juga ya masih nantilah kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau memang sudah ada bisikan gitu ya. Nah, di sini juga untuk apa ya, untuk pemain asing sebetulnya kalaupun James Rodriguez itu apa tidak masuk, tentunya pasti ada pemain lokal penggantinya. Jadi kalau untuk rekrutan misalkan ya, ini misalkan untuk striker gitu, itu juga Persib sebetulnya butuhnya second striker yang kemungkinan lokal ya, karena untuk lini depan sudah pasti musim depan ada duo Brazil gitu. Apa maksudnya aduh, kela-kela. Kemarin tuh saya udah ngabarin yang mana ya? Kemarin pokoknya sebelum lebaran, bentar. Iya, pokoknya sebelum lebaran saya udah ngabarin, oh DDS udah pasti ya sebelum pulang ke Brazil kemarin kan nyelesain dulu lah apa beberapa dokumen ya mungkin perpanjangan kontrak gitu dengan Persib, tapi yang ya udahlah kita sebut ya kita sebut aja Ciro Alves gitu. Ciro Alves musim depan juga ya masih dengan Persib gitu ya. Dan ini juga harusnya nanti saya bahas, tapi ya udahlah. Aduh, punten. Jadi ya Ciro Alves nanti dua Brazil tetap ada di skuad Persib Bandung musim depan, dan kalaupun ada penyerang itu ya mungkin ada second striker lokal gitu ya, bukan asing. Tapi ya tergantung manajemen nanti, tapi yang saya dengar sih begitu, perlunya lokal gitu, dan dari mananya nanti kita bahas selanjutnya saja. Dan balik lagi ke poin James Rodriguez tadi, kemarin ya apakah benar akan gabung? Saya pikir tidak akan gabung ya, karena dari skema Luis Milla aja udah nggak ada nama James Rodriguez, dan lalu ada apa manajemen juga belum bergerak secara aktif untuk pemain asing. Jadi untuk isu-isu itu ya kalau untuk khususnya James Rodriguez itu nggak akan lah gitu ya masuk Persib gitu ya. Baik, saya juga sedikit menambahkan di sini untuk perekrutan selanjutnya atau apa? Waduh. Ya mungkin itulah nanti saya coba bahas selanjutnya lagi untuk perekrutan pemain baru, tapi ya yang seharusnya tidak kita omongin tadi ya kita omongin, pokoknya tadi ada untuk perekrutan James Rodriguez itu kayaknya enggak, lalu ada SDM kemungkinan masih bisa gabung, masih bisa tidak, tergantung sekarang hasil akhir deal-dealan apakah memang manajemen PSIS-nya ingin memberikan namun dengan syarat-syarat tertentu ya kita nggak tahu. Kalau memang itu sudah deal, oke. Dan sampai sekarang pun SDM memang belum diperpanjang ya kontraknya oleh PSIS, karena walaupun masih menyisakan 1 tahun kontrak sampai 2004 tahun depan gitu ya. Dan ya mungkin itu saja untuk informasi hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum, boboto, salam dunia.